Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan ayat yang ke-136 dari surat Al-Baqarah. Betul ya? Taib. Ayatnya sudah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Kita ulangi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Yang artinya, katakanlah aku beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan Al-Asbat dan apa yang telah diberikan kepada Musa dan Isa dan apa yang telah diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kami tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka, dan kami kepada Allah berserah diri. Ayat yang ke-136 dari surat Al-Baqarah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan penjelasan dari Al-Mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Hadhil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini qad ishtamalat ala jami'i ma yajibul imanu bih, sungguh telah mencakup atas semua apa yang wajib untuk beriman dengannya. Maksudnya ayat ini mencakup segala macam yang wajib untuk kita imani. Wa'lam, ketahuilah, annal iman alladhi huwa tasdiqul qalbi tami bihadhil usul, bahwasanya keimanan yang merupakan pembenaran hati yang sempurna terhadap prinsip-prinsip ini, wa iqraruhul mutadamminu, dan pengakuan yang mengandung li a'malil qulubi wal jawarihi, untuk amalan-amalan hati dan anggota badan. Wa huwa bihadzal i'tibari, dan dari kategori ini pula lah yadkhulu fihil islamu, masuk di dalamnya al-Islam. Maknanya
keimanan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan juga kepada semua manusia yang telah mendengarkan perintah Allah ini masuk di dalamnya Islam. Qulu amanna, katakanlah kami beriman. Maka iman di sini masuk di dalamnya Islam. Ya. Sebagaimana yang mungkin sering kita dengar, iman dan Islam itu dua ungkapan yang apabila dipisah maka masing-masing dari keduanya masuk di dalam kandungan. Namun apabila bertemu dalam satu konteks kalimat, maka Islam memiliki pengertian tersendiri, iman memiliki pengertian tersendiri, yang dikenal dengan ungkapan para ulama kita, idzajtama'a iftaraqa wa idzaftaraqa ijtama'a. Apabila keduanya berkumpul, maka masing-masing itu berpisah dari segi makna. Ketika disebutkan rukun Islam dan rukun iman dalam satu konteks kalimat seperti hadis Jibril, maka iman itu cenderung kepada keyakinan di dalam apa? Hati. Sedangkan Islam cenderung kepada pengamalan di dalam anggota badan. Namun ketika iman dan Islam disebutkan secara terpisah, disebutkan iman saja atau Islam saja. Contohnya di dalam ayat ini, qulu amanna. Allah berfirman, ucapkanlah kami beriman. Allah tidak memerintahkan untuk mengucapkan kami berislam. Maka hanya disebutkan iman saja. Nah, ketika hanya disebutkan satu saja iman, maka masuk di dalamnya pun Islam. Nah, ini yang dikehendaki oleh al-muallif rahimahullahu taala. Demikian pula ketika kita menjumpai dalam suatu konteks kalimat hanya disebutkan Islam saja, maka makna keimanan pun otomatis masuk di dalamnya. Jadi iman itu ya Islam, Islam itu ya iman. Tapi kalau disebutkan secara berbarengan dalam satu konteks kalimat, maka iman itu keyakinan dalam hati, Islam itu amal perbuatan. Taib. Wa tadkhulu fihi al-a'malus salihatu kulluha. Dan iman masuk pula di dalamnya, perintah untuk beriman di dalam ayat ini masuk pula di dalamnya amal-amal saleh seluruhnya. Fahiya minal iman, maka amal saleh itu termasuk bagian dari keimanan. Wa atharun min atharihi, dan termasuk di antara pengaruh dari pengaruh-pengaruh keimanan. Fahaitsu utliqal imanu, maka tatkala dimutlakkan kalimat iman, dakhala fihi ma dzukira, maka masuk di dalamnya apa yang telah disebutkan. Ya. Jadi kalau kita menyebutkan iman, maka masuk di dalamnya Islam, masuk di dalamnya amal saleh. Ya. Dan ini menguatkan keyakinan yang telah ditetapkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu mencakup ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Taib. Kemudian wa kadzalikal Islam, demikian pula lah Islam. Idza utliqa, apabila dimutlakkan, disebutkan secara mutlak, maksudnya disebutkan dalam satu konteks kalimat tanpa disebutkan iman, hanya Islam saja.
maka dakhala fihil imanu, masuk di dalamnya pula iman. Fa idza qurina bainahuma, namun apabila digandengkan antara keduanya, jadi ada iman dan Islam dalam satu konteks kalimat, itu makna digandengkan. Kanal imanu isman, maka jadilah iman itu sebuah nama, lima fil qalbi minal iqrari wat tasdiq, pada apa yang ada di dalam hati berupa penetapan dan pembenaran. Wal islamu, sedangkan Islam isman lil a'malil zahirah, sebuah nama yang menunjukkan amal-amal perbuatan yang zahir. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, iman itu cenderung pada keyakinan di dalam hati, sedangkan Islam cenderung pada amal perbuatan. Wa kadzalika, dan demikian pula idza jumi'a bainal imani wal a'malis salihah, apabila dikumpulkan antara iman dan amal saleh. Jadi terkadang Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, atau terkadang Allah Subhanahu wa taala memisahkan iman dengan Islam dengan amal saleh. Ya, dalam satu konteks kalimat hanya disebutkan iman saja, atau Islam saja, atau bahkan amal soleh saja. I'malu, misalnya Rasulullah SAW bersabda, i'malu, beramallah kalian, fa kullun muyassarun lima khuliqalah, karena masing-masing akan dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Jadi Allah dan Rasulnya hanya menyebutkan satu ungkapan, iman, Islam, atau amal soleh. Maka ketika ketiganya ini disebutkan tersendiri, masing-masing makna itu masuk di dalamnya. Jadi iman itu apa? Ya keyakinan, ya Islam amal perbuatan dan amal soleh. Islam juga demikian, masuk di dalamnya keyakinan dan masuk pula di dalamnya amal soleh. Amal soleh pun juga demikian, masuk di dalamnya iman dan juga Islam. Karena mustahil Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk beramal soleh tanpa dilandasi keimanan. Orang yang beramal soleh namun tidak dilandasi keimanan, maka amalnya tidak diterima. Amalnya tidak diterima. Contohnya orang-orang munafik, mereka beramal soleh secara amal perbuatan. Mereka sholat, mereka berpuasa, tapi mereka melakukannya bukan atas dasar keimanan. Mereka melakukannya karena kemunafikan, kepura-puraan. Maka amal soleh mereka tidak diterima. Sehingga ketika syariat kita memerintahkan beramal solehlah kalian, maka masuk di dalamnya berimanlah kalian. Ya, jadi hendaknya kalian beramal soleh yang dibangun di atas dasar iman. Taib. Kemudian faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Ta'ala, qulu, ucapkanlah, ai bi alsinatikum, yaitu dengan lisan-lisan kalian, mutawati'atan 'alaiha qulubukum, yang selaras atasnya dengan hati-hati kalian. Ini menguatkan bahwa ucapan yang merupakan amal perbuatan itu senantiasa harus diiringi dengan keyakinan di dalam hati. Jadi ucapkan dengan lisan-lisan kalian yang selaras dengan hati-hati kalian. Wa hadha huwal qaulut tamu, dan ini merupakan ucapan yang sempurna, al-mutarattibu alaihi ats-tsawaba wal jazaa, yang menghasilkan pahala dan balasan. Fakama anna nutqa bil lisani, maka sebagaimana berbicara dengan lisan, bidun i'tiqadil qalbi,
tanpa adanya keyakinan hati, nifaqun wa kufrun, kemunafikan dan kekufuran, fal qaulul khali, maka ucapan yang tidak diiringi minal amali, berupa amalan, ucapan yang kosong, al khali, kosong, minal amali, dari amal perbuatan, amalul qalb, yaitu amalan hati, adimut ta'thir, maka itu tidak berpengaruh, qalilul faidati, sedikit faidahnya. Wa in kana al-'abdu yu'jaru alaih, meskipun seorang hamba itu mendapat pahala atasnya atau diberi pahala atasnya. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini al-mu'allif menjelaskan bahwa berbicara dengan lisan tanpa diyakini di dalam hati. Seperti apa? Syahadat. Bersyahadat itu kan harus diucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Namun ucapan ini tidak disertai dengan keyakinan hati. Ucapannya syahadat la ilaha illallah, tapi dia tidak meyakini kebenaran la ilaha illallah. Ucapannya syahadat Muhammad Rasulullah, tapi dia tidak meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ini apa? Nifaqun wa kufrun, kemunafikan dan kekufuran. Maka demikian pula ucapan yang tidak disertai dengan amal perbuatan, ucapan yang kosong dari amal perbuatan, ya, terlebih amalan hati, maka ini tidaklah berpengaruh sedikit faedahnya. Meskipun seorang hamba bisa jadi mendapat pahala, diberi pahala, tapi pahalanya hanya sekedar ucapan saja, tidak mendapatkan pahala dari amal perbuatan. Idza kana khairan, apabila itu amal kebaikan, wa ma'ahu aslul iman, dan dia masih memiliki dasar iman, masih memiliki pondasi keimanan. Lakin farqun bainal qaulil mujarrad, akan tetapi bedakan antara ucapan semata wal muqtarinu bihi amalul qalb, dan yang diiringi dengan amalan hati. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ucapan semata yang sama sekali tidak ada keyakinan di dalamnya, ini yang disebutkan oleh al-mu'allif dengan kekufuran dan kemunafikan. Pokoknya hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Apalagi tujuannya hanya ingin mencari selamat, hanya ingin mengamankan posisi sebagaimana orang-orang munafik. Mereka hanya ingin mengamankan posisi duniawi mereka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kota Madinah. Maka mereka bersyahadat, mereka mengucapkan kalimat iman, itu hanya al-qaul al-mujarrad, ucapan semata, tanpa ada keyakinan di dalam hati sama sekali, tidak membenarkan iman sama sekali. Adapun orang yang masih memiliki keimanan, perhatikan, dia memiliki dasar keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Namun dalam sebagian perkara-perkara amal saleh, dia hanya mengucapkan saja, tidak mengamalkan. Ya, dia hanya mengucapkan tapi tidak mau mengamalkan. Dia meyakini dan mengucapkan kewajiban sholat, kewajiban puasa, dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Maka wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang dimaksud oleh al-mu'allif rahimahullah, wa in kana al-'abdu yu'jaru alaihi, meskipun seorang hamba bisa jadi dia mendapat pahala, diberi pahala. Wa in idza kana khairan, apabila yang diucapkan itu kebaikan, ya, orang memerintahkan kepada kebaikan, maka akan
dinilai kebaikan meskipun orang tersebut tidak mengamalkannya, dengan syarat wa ma'ahu aslul iman, dia memiliki apa? Dasar keimanan. Ya, hanya saja mungkin karena malas, karena hawa nafsu, ucapannya tidak selaras dengan amal perbuatannya. Ya. Nah, orang-orang semacam ini tidak bisa kita katakan sebagai orang munafik karena dia masih punya dasar iman. Ya. Cuman orang malas, orang yang mengikuti hawa nafsu sehingga meninggalkan kewajiban-kewajiban, meskipun dia mengucapkan bahwa ini wajib, itu wajib, ini harus dilakukan, maka orang semacam ini masuk kategori orang-orang ahli maksiat, orang-orang fasik, sahibul kabair, pelaku dosa besar. Tayyib. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qulu, ucapkanlah, katakanlah, isyaratun ilal i'lani bil aqidah, ini merupakan isyarat, petunjuk untuk mengumumkan keyakinan, akidah, keyakinan. Wasad'i biha, dan menegaskannya. Wadda'wati laha, atau wadda'watu laha, ilal i'lan, wadda'wati laha, sahih, wadda'wati laha, ya, mengumumkan dakwah kepada akidah. Idhiya asluddini wa asasuhu, karena memang akidah itu adalah prinsip dasar agama dan pondasinya. Ya. Jadi akidah itu harus apa? Diumumkan, harus ditampakkan, tidak boleh disembunyikan. Makanya Allah berfirman, qulu, ucapkanlah, katakanlah, biar orang tahu bahwasanya kita itu beriman, bukan orang-orang yang kufur, mengingkari. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah, amanna, kami beriman. Wa nahwuhu, dan atau wa nahwihi, dan selainnya, mimma fihi sudurul fi'l, yang merupakan di dalamnya ada awal perbuatan, yaitu ucapan. Ya, perintah Allah, aqulu amanna, ucapkanlah kami beriman. Berarti awal yang diperintahkan untuk kita kerjakan adalah mengucapkan kami beriman. Maka ini mansuban ila jami'il ummah, perintah ini dinisbatkan kepada seluruh umat. Siapapun mereka yang sampai kepadanya ayat ini wajib untuk mengatakan amanna, kami beriman. Isyaratun ila, ini merupakan petunjuk, isyarat, annahu yajibu 'alal ummah, wajib bagi umat ini, al-i'tisamu bihablillahi jami'an, untuk berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya. Seluruh umat ini wajib untuk berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu keimanan. Semua yang telah sampai kepadanya ayat ini wajib untuk mengatakan amanna, kami beriman, menunjukkan semua wajib berpegang teguh dengan tali Allah ini. Demikian pula al-hathu 'alal i'tilaf, ucapan amanna ini, perintah untuk mengucapkan amanna ini menunjukkan wajibnya atau dorongan atau anjuran untuk al-i'tilaf, bersatu, saling bertaut hati seorang mukmin dengan mukmin yang lain, hatta yakuna da'ihim wahidan, hingga agar menjadi, yaitu motivasi mereka itu satu, yang mendorong mereka untuk mengucapkan kami beriman satu. Wa amaluhum muttahidan, dan amal mereka juga apa? Bersatu. Wa fi dhimnihi an-nafyu 'anil iftiraq, dan di dalam kandungan perintah untuk beriman ini terdapat larangan dari berpecah belah.
Wa fihi, dan di dalamnya juga terdapat pelajaran annal mu'minina kal jasadil wahid, bahwasanya orang-orang yang beriman itu seperti jasad yang satu, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaqa minha udwun, ya, apabila idza ishtaka minha udwun, apabila salah satu anggota badan itu mengeluh, maka seluruh badan itu akan merasakan demam. Ya, semua akan merasakan sakitnya. Nah, ini perumpamaan antara orang-orang yang mengucapkan kami beriman dengan apa itu istilahnya anggota tubuh manusia. Perumpamaan antara anggota tubuh manusia, antara satu bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, dengan orang-orang yang beriman. Ya, jadi orang-orang yang beriman itu dengan perintah Allah amanna, harusnya mereka bersatu karena sama-sama berimannya. Dan tadi sudah kita sebutkan, di antara kandungan iman pula adalah amal soleh. Jadi apa? Orang-orang yang beriman itu harusnya juga sama-sama mengerjakan amal soleh. Mereka di atas persatuan. Selayaknya mereka tidak berpecah belah, satu suara, satu rasa, satu derita, sebagaimana anggota tubuh kita. Apabila salah satu anggota tubuh kita sakit, maka yang lain akan merasakan kesakitan pula. Tidak bisa anggota tubuh yang satu itu egois, ya, ketika melihat anggota tubuh yang lain kesakitan. Semua masih satu suara, satu rasa, satu derita. Nah, demikian pula seharusnya orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan amanna, qulu amanna, kalian wahai orang-orang yang beriman ucapkanlah amanna, maka selayaknya mereka sudah menjadi saudara sepenanggungan senasib, ya, seperti satu tubuh manusia. Taib. Wa fi qaulihi, dan di dalam firman Allah, qulu amanna, ucapkanlah kami beriman. Ucapkanlah kami beriman billahi, kepada Allah. Ila akhirih, sampai pada akhir ayat. Dalalatun ala jawazi idhafatil insani, menunjukkan atas bolehnya menyandarkan, seseorang menyandarkan ila nafsihi, kepada dirinya, al-iman, ya, al-imanah. Boleh seseorang itu menyebut dirinya beriman ala wajhi taqid, ya, dalam kedudukan atau dalam sisi mengikat. Artinya apa artinya? Boleh seseorang itu mengatakan kami beriman sebagai bentuk pengikatan. Kalau kita itu tidak keluar dari keimanan, kita terikat dalam keimanan. Bal ala wujubi dzalik, bahkan perintah ini menunjukkan wajib. Yang demikian itu wajib seseorang untuk mengucapkan terhadap dirinya kami beriman, atau kalau satu orang saya beriman, nggak boleh ragu, tidak boleh ragu, ya. Bi khilafi qauli, namun ini berbeda dengan ucapan seseorang ana mu'minun, saya mukmin, wa nahwihi, dan yang semisalnya. Fa innahu la yuqal, maka sesungguhnya ucapan ana mu'min tidaklah diucapkan illa maqrunal bil istitsna'i bil masyiah, kecuali apabila digandeng dengan istisna bil masyiah, yaitu ucapan insyaallah, ya. Lima fihi min tazkiyatin nafs, karena di dalamnya ada bentuk pensucian jiwa. Maksudnya mensucikan diri sendiri,
wasyahadati ala nafsi bil iman, dan persaksian bahwa dirinya itu beriman. Taib, Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pembahasan yang mungkin cukup rumit ya, sedikit ya. Jadi di sini al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala membedakan antara ucapan amanna dengan ucapan ana mu'minun. Ya. Dan memang berbeda kalau kita lihat dari tarkibnya, dari susunannya. Kalau amanna dalam segi bahasa Arab ini disebut dengan jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il, kata kerja. Amanna, fi'il madhi, kami beriman. Ya. Kalau saya berarti aman tu. Ya. Amana, amana, amanu, amanat, amanata, amanna, sampai pada ana nahnu, amantu, amanna. Dari segi susunan ini jumlah fi'liyah, kata kerja. Dari segi kalau sedangkan ana mu'minun itu jumlah ismiyah, diawali dengan dhamir ana, saya mu'minun beriman, terdiri dari mubtada khobar. Ala kulli hal dari segi susunan memang berbeda, tapi apakah dari segi makna itu juga berbeda? Maka kita katakan sebenarnya tidak terlalu ada perbedaan yang mendasar. Contoh, ketika kita mengatakan saya sakit, mau diungkapkan dengan kata kerja jumlah fi'liyah atau diungkapkan dengan kata sifat atau kata benda jumlah ismiyah, yang penting orang tahu kalau saya sakit. Kalau dalam bahasa Indonesia saya sakit ya saya sakit, tapi kalau dalam bahasa Arab bisa dengan dua bentuk, maridtu atau ana maridun. Maridtu, saya sakit. Ana maridun, saya sakit. Sama kan, Bu? Bedanya apa? Bedanya yang pertama maridtu itu jumlah fi'liyah, kata kerja. Sedangkan yang kedua ana maridun jumlah ismiyah, kata benda atau kata sifat. Nah, secara makna sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Tetapi di sini al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membedakan. Dan wallahu a'lam bishawab, saya kurang tahu apa rahasia tersendiri perbedaan antara jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah kalau ditinjau dari nahwu. Yang jelas beliau berpendapat, kalau ucapan amanna, perhatikan, kalau ucapan amanna ini boleh bahkan wajib. Apa artinya tadi? Amanna, kami beriman. Kalau saya amantu, aku beriman, saya beriman. Ini hukumnya apa? Boleh bahkan wajib. Karena Allah perintahkan qulu amanna. Ya, ucapkanlah, katakanlah amanna, kami beriman, atau aku beriman. Kalau saya satu orang. Sedangkan ucapan ana mu'minun, kata beliau ya, ini pendapat beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itu enggak boleh diucapkan kecuali apabila diiringi dengan insya Allah. Baik, coba kita uraikan. Ana mu'minun artinya apa? Saya beriman. Ya, bedanya apa, Bu? Amantu, saya beriman. Ana mu'minun, saya beriman. Wallahu a'lam bishawab. Seakan-akan tidak ada perbedaan. Tapi coba kita lebih telisik lagi menggunakan kaidah fi'il madhi. Amanna, kami telah beriman. Amantu, saya telah beriman. Jadi ada perbuatan keimanan. Sedangkan ana mu'minun, maka bisa kita uraikan, saya mu'minun, orang yang beriman. Saya adalah orang yang beriman.
Nah, dari sini ada sedikit perbedaan. Kalau amanna, amantu, kami telah melakukan keimanan, kami melakukan perbuatan iman, kami mengamalkan iman. Namanya fi'il kan amalan, perbuatan. Sedangkan ana mu'minun, atau kalau nahnu mu'minuna, saya mukmin, kami orang-orang mukmin, maka seakan-akan ada pensucian terhadap diri sendiri. Aku adalah orang yang beriman. Kami ini orang-orang yang beriman. Padahal kita dilarang untuk mensucikan diri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian mensucikan diri kalian, karena Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa. Nah, boleh kita mengatakan saya orang yang beriman kalau diiringi dengan insya Allah. Namun sekali lagi ini pendapat yang dibawakan oleh al-mu'allif rahimahullah ta'ala, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, memang cukup panjang penjelasan tentang ungkapan istisna, ya, al-istisna'u fil iman. Ada pembahasan tersendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan ya nggak boleh. Nah, kebalik malahan, nggak boleh kita mengatakan ana mukmin insya Allah. Kenapa? Karena seakan-akan menunjukkan kita ragu. Kamu mukmin? Iya mukmin insya Allah. Loh kok insya Allah? Beneran mukmin nggak? Iya mukmin insya Allah. Loh, berarti kamu ragu. Nah, ya, maka wallahu a'lam bishawab. Yang pernah saya ketahui, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dua-duanya ada sisi benarnya. Baik dari yang diungkapkan Syekh As-Sa'di rahimahullah maupun yang melarang ucapan insyaallah. Dari mana? Dari sini. Kalau seseorang, perhatikan, kalau seseorang mengucapkan ana mu'minun, apa tadi artinya? Saya adalah orang yang beriman. Tujuannya untuk mensucikan diri. Saya itu bukan orang yang melakukan kemaksiatan. Saya ini orang yang taat. Saya ini orang yang imannya sempurna. Maka nggak boleh dia ucapkan seperti itu. Harus ada insya Allah. Kenapa? Ya karena kita kan jujur saja. Apakah sempurna iman kita? Apakah kita orang yang 100% beriman secara total kepada Allah? Maka kita katakan insya Allah saya termasuk orang yang berusaha mengamalkan keimanan. Nah itu benar. Jadi Syekh As-Sa'di mengatakan atau berpendapat seseorang yang mengatakan ana mukmin harus diiringi dengan insya Allah. Karena apa? Karena khawatir kalau dia mengucapkan ana mukmin itu bentuk pensucian di diri. Sedangkan kita nggak boleh mensucikan diri kita. Kita ini banyak dosa. Jangan ngaku-ngaku beriman secara sempurna. Jelas? Nah, sedangkan pihak yang melarang mengucapkan insya Allah itu juga ada sisi benarnya. Apa itu? Kalau seseorang mengatakan ana mu'min insya Allah karena dia ragu atas keimanannya, maka nggak boleh mengucapkan ana mu'min insya Allah. Ya. Jadi apakah kamu beriman? Saya beriman insya Allah. Lu ragu kamu? Iya ragu saya. Makanya saya mengucapkan insya Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi tidak boleh mengucapkan insya Allah kalau seseorang itu mengucapkannya karena keraguan. Seorang mukmin harus yakin tentang keimanannya. Ada di antara syarat keimanan, syarat la ilaha illallah itu harus yakin. Tidak boleh orang ragu dengan keimanannya. Bahkan keraguan-raguan termasuk di antara hal yang bisa membatalkan iman. Ya, di antara bentuk kekufuran adalah keraguan-raguan. Maka seorang mukmin harus yakin dengan keimanannya. Nah dari sini maka ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi mana yang benar? Allahu a'lam bishawab. Pembahasan ini pembahasan yang cukup panjang, namun sepengetahuan saya masing-masing ada sisi kebenarannya.
Kalau seseorang itu mengatakan ana mukmin insyaallah karena ragu atas keimanannya, maka tidak boleh. Tidak boleh apa? Mengucapkan seperti itu, karena ini menunjukkan keraguan-raguan. Tapi kalau ada orang mengatakan ana mukmin insyaallah karena khawatir mensucikan diri sendiri, maka boleh. Jelas ya? Taib. Nah, kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, faqauluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, amanna billah, kami beriman kepada Allah, ay bi annahu mawjudun wahidun ahadun. Di antara kandungan makna kami beriman kepada Allah, bahwasanya meyakini bi annahu, bahwasanya dia yaitu Allah, mawjudun itu ada, wahidun Allah itu satu, ahadun esa, hanya satu, tidak ada duanya. Muttasifun bi kulli sifati kamalin, yang tersifati dengan setiap sifat sempurna. Munazzahun an kulli naqsin wa aibin, yang tersucikan dari setiap sifat kurang dan celah. Mustahiqqun li ifradihi bil ibadati kulliha, yang berhak untuk diesakan di dalam peribadatan seluruhnya. Wa adamil istiraqi, atau wa adamul istiraqi bihi, dan tidak disekutukan fi syai'in minha, pada sedikit pun di dalam ibadah, biwajhin minal wujuh, dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam sisi. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan penjelasan dari al-mu'allif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ini penjelasan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mencakup beberapa perkara. Kalau kita ringkaskan, meyakini bahwasanya Allah itu ada, meyakini bahwasanya Allah itu memiliki sifat sempurna yang tidak ada celah sedikit pun di dalamnya, meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, yang tidak boleh dipersekutukan sedikit pun juga. Dan ini sebenarnya bahasa apa istilahnya, bahasa yang penjabaran gitu mungkin ya, penjabaran dari keyakinan yang sudah kita ketahui bersama, bahwa tauhid itu terbagi menjadi berapa? 3. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini penjabaran dari pembagian tauhid menjadi 3. Tauhidur rububiyah, yang didapat dari ungkapan beliau bi annahu mawjudun wahidun ahad, Allah itu ada, satu dan esa, meyakini bahwasanya Allah itu ada. Ini di antara kandungan tauhid rububiyah, meyakini Allah itu Tuhan kita yang esa, yang satu, dan Allah itu ada. Kemudian tauhid al-asma was sifat, dari ungkapan beliau muttasifun bi kulli sifati kamal munazzahun an kulli naqsin wa aib, Allah itu tersifati dengan sifat sempurna, tersucikan dari segala celah dan aib, kekurangan. Nah, ini kandungan dari tauhid asma wa sifat. Ya. Dan yang terakhir tauhidul uluhiyah, mustahiqqun li ifradihi bil ibadah, Allah itu berhak untuk diesakan dalam ibadah. Wa adamil istiraq bihi, dan tidak dipersekutukan fi syai'in minha, sedikit pun darinya. Ya.
Jadi ini sebenarnya adalah penjabaran dari pembagian tauhid menjadi 3, meskipun tidak urut seperti biasa. Kalau urut kan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nggak ada masalah. Yang penting kita faham arahnya kemana. Taib. Kemudian wa ma unzila ilaina, firman Allah tabaraka wa taala, dan apa yang diturunkan kepada kami. Ya, Allah perintahkan, ucapkanlah amanna billah wa ma unzila ilaina. Kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kita, yaitu manusia secara umum dan umatnya Rasulullah SAW secara khusus, disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, yashmalul Qur'ana was sunnah. Apa yang diturunkan kepada kita itu mencakup Quran dan sunnah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad al-kitab dan al-hikmah. Al-kitab Al-Quran, al-hikmah as-sunnah. Fayadkhulu fihi al-imanu, maka masuk di dalamnya beriman, bima tadammanahu kitabullah, pada apa-apa yang terkandung di dalamnya kitabullah, wa sunnatu rasulihi, dan sunnah rasulnya, min sifatil bari, dari sifat Allah yang maha mencipta, wa sifati rusulihi, dan sifat-sifat utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal ghuyubil madiyati wal mustaqbalati, dan hal-hal gaib yang telah berlalu dan yang akan datang. Ya, wal imanu bima tadammanahu dzalik, dan juga beriman terhadap apa yang dikandung di dalam kitab dan hikmah tersebut, minal ahkamis syar'iyyatil amriyah, dari hukum-hukum syar'i yang diperintahkan, wa ahkamil jazai wa ghairi dzalik, dan hukum-hukum seputar balasan dan yang lain-lain. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullah ini penjabaran dari kewajiban kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, kandungan keimanan yang benar terhadap Quran dan Sunnah. Yang bisa kita simpulkan, seorang mukmin wajib beriman terhadap apa yang diturunkan kepada mereka. Kalau kita, berarti apa yang diturunkan kepada kita, dan kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Allah menurunkan Al-Quran, maka umat yang ada adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, apa yang diturunkan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad? Jawabannya Al-Quran dan As-Sunnah. Maka sehingga wajib atau kandungan keimanan seorang mukmin kepada Quran dan Sunnah adalah membenarkan apa yang terkandung di dalamnya dari sifat-sifat Allah, dari sifat-sifat Rasul-Rasul Allah, dari hari akhir, dari hal-hal yang gaib, dan juga menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kesimpulannya, apa yang tertera di dalam kitab dan sunnah itu wajib kita imani semuanya. Dan di antara yang terkandung di dalam kitab dan as-sunnah seperti yang disampaikan oleh al-muallif, ada kalanya menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, ada kalanya menyebutkan tentang sifat-sifat Rasul, menyebutkan tentang kejadian tanda hari akhir, hal-hal gaib yang terjadi di masa lalu, berita-berita tentang rasul-rasul terdahulu,
Ya, ini terdapat di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Termasuk pula berita-berita gaib di masa datang. Ya, dan juga menjalankan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Nah, itulah cara kita beriman kepada Alkitab dan As-Sunnah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Membenarkan dan mengimani apa yang terkandung di dalamnya dan menjalankan kalau itu merupakan perintah atau larangan. Kalau larangan ya berarti meninggalkan. Taib. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa ma unzila ila Ibrahim, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim. Ini masih satu rangkaian ya. Qulu, ucapkanlah, amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim ila akhirih, sampai akhirnya. Maka al-mu'allif mengatakan rahimahullah, fihi al-iman, maka di dalamnya terdapat keimanan bijami'il kutubil munazzalati, beriman terhadap seluruh kitab-kitab yang diturunkan ala jami'il anbiya'i, kepada seluruh para nabi. Karena disebutkan para nabi-nabi di dalam ayat ini, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Al-Asbat. Ini apa disebutkan semuanya? Ya, Al-Asbat adalah anak keturunan dari Yaqub alaihi salam. Naam. Wal imanu, dan juga beriman bil anbiya'i umuman, terhadap para nabi secara umum. Memang para nabi itu tidak hanya terbatas yang disebutkan di dalam ayat ini, tapi setidaknya ini adalah perwakilan dari para nabi. Jadi seorang mukmin harus beriman dengan seluruh para nabi secara umum. Wa khususan, dan secara khusus pula, manussa alaihi fil ayati li syarafihim, apa yang telah dinaskan di dalam ayat karena kemuliaan mereka, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan anak keturunan mereka. Jadi sekali lagi, perintah untuk mengucapkan kami beriman kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, ini bukan berarti hanya beriman kepada mereka saja. Ya, saya hanya beriman kepada nabi yang Allah sebutkan di sini, tidak kepada nabi yang tidak disebutkan, maka ini keliru. Allah menyebutkan di sini hanya sebagai contoh, karena mereka memiliki kemuliaan dibanding yang lain. Namun bukan berarti yang lain tidak kita imani. Semua kita imani. Hanya saja Allah memberikan penilaian khusus di dalam nabi-nabi yang disebutkan di sini. Jadi iman kita secara umum kepada seluruh para nabi, dan juga iman secara khusus pada nabi-nabi yang disebutkan. Nah, di antara sebabnya wali ityanihim bisyara'iil kibar, karena mereka itu, para nabi-nabi yang disebut secara khusus di sini, mereka mengamalkan syariat-syariat yang besar. Ya. Jadi nabi-nabi yang disebut Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, kemudian Musa, Isa, ini semua adalah para nabi-nabi yang memiliki keistimewaan tersendiri melebihi para nabi yang lain. Di antaranya syariat-syariat besar itu diturunkan pada mereka. Ya, syariat-syariat besar itu diturunkan kepada mereka. Sekali lagi, tidak mengkerdilkan dan tidak meremehkan nabi yang lain. Cuman kenyataannya nabi-nabi yang disebutkan di sini lebih memiliki pengaruh besar dalam syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. 6.
Fal wajibu, maka yang wajib fil imani bil anbiya, di dalam keimanan terhadap para nabi, wal kutubi, dan kitab-kitab, an yu'mina bihim ala wajhil umumi syumul, yaitu beriman kepada mereka secara umum dan mencakup. Pokoknya semua para nabi wajib untuk kita imani. Thumma ma'urifa minhum bitafsil, kemudian juga beriman dari apa yang diketahui dari mereka secara rinci. Wajibal imanu bihi mufassalan, maka wajib bagi kita untuk beriman secara rinci pula. Ya, jadi iman secara umum semua nabi kita imani. Dan iman secara rinci nabi-nabi yang Allah sebutkan di dalam ayat ini kita imani secara khusus. Terlebih ada kejadian-kejadian tertentu. Ya, kita ambil contoh lah kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang menjadi cikal bakal disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Ya kan, ada kisahnya itu. Ya. Maka kita perhatikan, ketika beriman terhadap syariat penyembelihan hewan kurban, jadi setiap tahun kurban, ya, baik itu sapi atau kambing, pokoknya dalam pengamalan tidak ada masalah, bahkan antusias untuk berkurban. Tetapi dia tidak beriman terhadap kejadian yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Gak terima dia mungkin. Masa tega Nabi Ibrahim mau nyembelih anaknya? Ini kayaknya kisah fiktif. Ini kayaknya kisah yang gak benar. Maka gugur keimannya terhadap para nabi, baik secara umum maupun secara khusus. Karena mengkufuri sebagian nabi itu sama dengan mengkufuri seluruh para nabi. Seorang mukmin harus beriman secara keseluruhan, baik secara umum maupun secara khusus. Maka orang tadi yang dia mungkin meyakini seluruh para nabi di dalam Al-Quran, dia benar-benar beriman. Allah mengutus Nabi Musa, iya, Nabi Ibrahim, iya, Nabi Isa, iya. Tapi dalam satu kejadian tertentu dia tidak mengimaninya, padahal jelas-jelas Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih putranya. Lalu dia nggak terima. Ini kisah fiktif ini kisah yang mustahil. Masa seorang Nabi Ibrahim tega membunuh anaknya sendiri? Nggak terima dia. Maka meskipun dia berkurban tiap tahun, keimanannya terhadap para nabi apa? Gugur. Dan iman terhadap para nabi termasuk di antara rukun apa? Termasuk di antara rukun apa? Rukun iman, ya kan? Maka satu rukun gugur, ini menghancurkan rukun-rukun yang lain. Karena rukun itu tidak boleh ada yang gugur, semua harus terpenuhi. Rukun sholat, di antaranya Al-Fatihah, Takbiratul Ihram, salam, sujud, ruku. Kalau ada orang yang sholat tanpa Takbiratul Ihram, maka sholatnya enggak sah, kan begitu. Meskipun dia baca Al-Fatihah, dia ruku, dia sujud, dia salam, tapi masuk sholat tidak pakai Takbiratul Ihram. Perhatikan, bedakan antara angkat tangan dengan Takbiratul Ihram. Ini pelajaran dasar dalam masalah fikih loh ya. Angkat tangan itu ya angkat tangan, Bu. Ini angkat tangan. Sedangkan Takbiratul Ihram itu apa? Mengucapkan takbir. Apa itu? Allahu Akbar. Jadi orang angkat tangan tapi mulutnya diem, belum masuk sholat. Setelah itu dia baca Al-Fatihah, sujud, ruku, sujud, i'tidal, bahkan terakhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dia belum sholat. Kenapa? Dia belum masuk ke dalam sholat. Dia belum masuk ke dalam sholat. Ya, karena Nabi SAW mengatakan apa? Sholat itu
tahrimuhu takbir wa tahliluhu taslim. Pengharamannya dengan takbir dan penghalalannya dengan salam. Pengharaman artinya setelah kita takbir maka haram kita melakukan perbuatan-perbuatan di luar sholat, karena kita sudah masuk sholat. Dan menjadi halal setelah kita salam. Nah demikian pula saya ingatkan, kalau ada orang sholat hanya menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi lisannya tidak mengucapkan salam, minimal sekali assalamualaikum, itu minimal, maka sholatnya juga nggak sah. Ya, meskipun dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Kalau menoleh ke kanan saja sekali assalamualaikum, ini sudah cukup sah, Bu. Karena salam yang kedua itu wallahu a'lam bishawab, pendapat yang saya ketahui itu adalah sunnah. Yang rukun itu salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Dan sekali lagi ucapan salam. Nah, jadi takbir, al-fatihah, ruku, sujud, salam, ini diantara rukun apa? Salat. Ada satu rukun yang nggak terpenuhi, salatnya tidak sah. Iman ada 6 rukunnya. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Satu tidak diimani, maka imannya nggak sah. Loh, kan dia beriman kepada para nabi. Taib, kita lihat, beriman kepada para nabi ini satu kesatuan. Ada satu saja yang tidak diimani, maka gugurlah keimanannya kepada para nabi. Ditambah lagi dia mendustakan Al-Quran. Sudah tidak beriman kepada salah satu nabi, dalam hal ini Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia juga tidak beriman kepada salah satu ayat di dalam Al-Quran. Mengkufuri satu ayat saja, kufur terhadap apa? Al-Quran. Ya. Nah, jadi kita beriman kepada para nabi secara global, umum, dan secara khusus yang disebutkan kisah-kisahnya baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah yang sahihah. Taib. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, atau wa qaulihi kalau kita atafkan kepada wa fi qaulihi, ya, tidak mengapa. Dan di dalam firman Allah taala, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan di antara seorang pun dari mereka. Ai bal nu'minu bihim, bahkan kita beriman kepada mereka kullihim, seluruhnya. Hadhihi khasiyatul muslimin, maka ini adalah kekhususan dari kaum muslimin, orang-orang Islam. Allatin faradu biha, yang mereka yaitu umat Islam bersendiri dengannya, an kulli man yadda'i annahu ala dinin, ya, bersendiri dari setiap yang mengklaim, mengaku bahwa ia di atas agama. Taib. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya hanya umat Islamlah yang konsisten benar-benar beriman kepada seluruh para nabi, tidak dibeda-bedakan sedikit pun. Kita beriman kepada seluruh para nabi, yang tentu saja keimanan kita itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun kisah-kisah Israiliyat, maka kita boleh untuk menceritakan, tapi tidak membenarkan dan juga tidak mendustakan. Tapi tetap dalam rangkaian kita beriman kok kepada para nabi. Nabi siapa? Nabi Yusuf. Oh iya, kita beriman, kita hormati. Kisahnya ada dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Nabi Isa, iya kita beriman, itu juga nabi kita kok. Nabi Musa, itu nabi kita juga. Terus siapa yang bukan nabi kita? Tidak ada. Seluruh utusan Allah, seluruh nabi-nabi yang Allah utus, itu nabi kita semua. Kita menghormati mereka, kita imani mereka.
Hanya umat Islam yang seperti ini. Ya, sehingga mereka dikatakan al-mu'allif bersendiri, hanya satu-satunya an kulli man yadda'i annahu ala din, dibandingkan dengan orang-orang yang mengaku berada di atas agama. Siapa contohnya? Fal yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasara, was-sabiun, orang-orang sabiin, wa ghairuhum, dan selain mereka, wa in za'amu annahum yu'minun, meskipun mereka mengaku mereka beriman bima yu'minuna bihi minar rusuli wal kutub, dengan apa yang mereka beriman kepada rasul-rasul dan kitab-kitab, fa innahum yakfuruna bi ghairihi, maka sesungguhnya mereka kufur terhadap selainnya. Hanya beriman kepada nabi tertentu saja. Di antara yang sangat mencolok ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun mereka beriman kepada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Ya, itu pun dengan catatan mereka tidak sesungguhnya beriman kepada nabi-nabi tersebut. Banyak nabi-nabi yang dilanggar, bahkan dibunuh kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Tapi mereka mengklaim kami beriman terhadap para nabi. Ya, fayufarriquna bainar rusuli wal kutub, maka mereka membeda-bedakan antara rasul-rasul dan kitab-kitab. Hanya mau menerima kitab yang mereka miliki saja. Kitab selain yang diturunkan kepada mereka, mereka enggak mau menerima. Sedangkan umat Islam mengimani seluruh para nabi, mengimani seluruh kitab. Hanya saja keotentikan kitab-kitab terdahulu ini perlu diuji dengan Al-Quran. Ya, sehingga mereka kalau bertanya, katanya kamu beriman kepada seluruh kitab. Iya. Lalu ini Injil mengatakan demikian dan demikian, ini Taurat mengatakan demikian dan demikian. Nanti dulu kita konfirmasikan dulu apa yang tertera di dalam Injil dan Taurat dengan Al-Quran yang kami miliki. Loh, kenapa kok membeda-bedakan? Bukan membeda-bedakan, tetapi kami mengkonfirmasi ulang, karena kitab yang ada pada anda itu berdasarkan keterangan dari kitab yang kami miliki telah dirubah. Ya, kita nggak mendustakan kok Injil dan Taurat. Beda kan? Oh, saya nggak mau beriman sama Taurat, saya nggak mau beriman, saya tidak percaya Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau seperti ini salah. Saya tidak percaya dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau seperti ini kufur. Jadi dia tidak beriman kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Saya tidak beriman kepada Injil, misalkan, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Saya mendustakannya. Maka ini keliru. Yang benar kita imani secara umum bahwasanya Allah telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Ya, kita percaya, kita akui. Allah telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Iya, kami percaya, kami akui. Tapi untuk mengamalkan Taurat dan Injil, membenarkan apa yang ada di dalam keduanya, maka kita menunggu keterangan Al-Quran. Karena Al-Quran benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kitab selain Al-Quran yang ada sekarang ini telah dirubah oleh tangan manusia. Ya, jadi bedakan antara mengamalkan Taurat dan Injil apabila sesuai dengan Al-Quran, dengan menolak untuk beriman kepada Taurat dan Injil. Taib. Jadi mereka membeda-bedakan antara Rasul dan kitab. Ba'duha yu'minuna bihi wa ba'duha yakfuruna bihi. Sebagiannya mereka imani dan sebagiannya mereka kufuri. Wa yanqudu takdzibuhum tasdiqahum, maka pendustaan mereka itu membatalkan pembenaran mereka. Perhatikan ya, di sini ada yaitu
hal yang sangat detail yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala. Ya. Fa innar rasul, maka sesungguhnya rasul alladzi za'amu annahum qad amanu bih, yang mereka klaim bahwasanya mereka telah beriman kepadanya, qad saddaqa sa'irar rusuli, rasul tersebut telah membenarkan seluruh rasul-rasul, wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, secara khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kadzdzabu Muhammadan, maka ketika mereka mendustakan Muhammad, faqad kadzdzabu rasulahum, maka pada hakikatnya mereka juga mendustakan rasul mereka. Fima akhbarahum bih, pada apa yang telah rasul mereka kabarkan dengannya. Fayakunu kufran bi rasulihim, sehingga mereka pun sebenarnya kufur kepada rasul mereka. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan ini mirip dengan apa yang pernah kita bahas tentang iman kepada kitab-kitab. Sama persis. Ya. Mereka mengklaim beriman kepada Taurat. Siapa? Yahudi. Nasara mengklaim mereka beriman kepada Injil. Sedangkan Taurat dan Injil membenarkan Al-Quran, dan mereka mendustakan Al-Quran. Sehingga kesimpulannya apa? Ketika mereka mendustakan Al-Quran, sama seperti mereka mendustakan kitab mereka sendiri. Loh, kitabmu lo menyebutkan akan ada nabi yang akan diutus dengan membawa Al-Quran. Katanya kamu beriman terhadap kitabmu. Nah, apa yang terjadi? Awalnya mereka mencoba untuk mencari-cari celah, pada akhirnya mereka lemparkan kitab di belakang mereka, sehingga mereka beralih kepada sihir. Ya, ayat yang pernah kita sampaikan. Nah, sekarang Rasul pun juga demikian. Orang-orang ahli kitab Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi kita. Kita beriman kepadanya. Orang-orang Nasara pun juga demikian. Kami beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami setia kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ketika Nabi Musa dan Nabi Isa memberikan kabar bahwa akan ada nabi terakhir yang Allah utus, yang memiliki sifat-sifat demikian dan demikian, yang sifat itu jelas terdapat di dalam diri Rasulullah SAW, lalu mereka mengkufurinya. Saya tidak beriman kepada Muhammad. Loh, nabimu beriman. Kalau kamu mendustakan Muhammad, berarti kamu mendustakan nabimu sendiri. Ini yang dimaksud oleh al-mu'alif, ya, fayanqudu takdzibuhum tasdiqahum. Ketika mereka mengkufuri nabi selain nabi mereka, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, maka ini sekaligus membatalkan klaim kalau mereka itu beriman kepada nabi mereka sendiri. Berarti kesimpulannya apa? Mereka tidak beriman kepada nabi mereka sendiri. Ya, jadi itu hanya pengakuan. Yahudi beriman kepada Nabi Musa, itu hanya omong kosong. Nasara beriman kepada Nabi Isa, itu hanya omong kosong. Karena apa? Buktinya mereka tidak beriman terhadap apa yang diyakini oleh Nabi mereka. Nabi Musa mengabarkan tentang Nabi kita Muhammad SAW, dan orang Yahudi mendustakannya, maka sama seperti orang Yahudi mendustakan nabinya sendiri. Taib. Wa fi qawlihi, dan di dalam firman Allah Ta'ala, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka. Ini masih lanjutannya ya, kami beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan termasuk kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka. Kata al-mu'allif rahimahullah, dalalatun, ini merupakan petunjuk, ala anna atiyatad din, bahwasanya pemberian agama, hiyal atiyatul haqiqiyatu
adalah pemberian yang hakiki, al-muttasilatu bis sa'adati dunyawiyyati wal ukhrawiyyah, yang berkaitan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lam ya'murna an nu'mina bima utiyal anbiya, karena Allah tidak memerintahkan kita untuk beriman terhadap apa yang diberikan para nabi, minal mulk, dari kerajaan, wal mal, dari harta, wa nahwi dzalik, dan yang lainnya. Bal amarana, bahkan Allah memerintahkan kita an nu'mina, untuk beriman, bima u'tu, dari apa yang diberikan oleh mereka, minal kutubi, dari kitab-kitab, wasyara'i, dan syariat-syariat. Ya. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita diperintah untuk beriman terhadap apa yang diberikan kepada nabi-nabi mereka dari Tuhan mereka, maka apa yang Allah berikan kepada para nabi? Jawabannya agama. Ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, yang Allah turunkan kepada para nabi, agama. Baik itu berupa kitab yang diturunkan maupun hukum-hukum yang diputuskan oleh nabi-nabi mereka. Yang intinya itu adalah agama. Nah, pemberian ini adalah pemberian yang hakiki, yang terikat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Karena apa? Karena ada kalanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada para nabi itu beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang diberikan kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Ya, ada yang diberikan keahlian-keahlian, ada yang diberikan yaitu keutamaan-keutamaan duniawi. Tapi setiap nabi tidak mendapatkan. Buktinya ada nabi yang miskin, ada nabi yang sakit-sakitan, ada nabi yang mungkin secara duniawi bagus. Jadi pemberian ini pemberian yang berbeda-beda, dan ini bukan pemberian yang hakiki. Nah, pemberian yang hakiki itu adalah pemberian yang seluruh nabi mendapatkannya. Apa itu? Agama. Semua nabi dapat syariat, semua nabi dapat agama. Sedangkan tidak semua nabi dapat kerajaan, kekayaan, harta, kehormatan. Tidak. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beriman terhadap apa yang Allah berikan kepada seluruh para nabi. Bukan sebagian saja. Dan itu bisa dipastikan adalah agama. 6. Ya. Jadi termasuk di antara keistimewaan umat Islam, yaitu Allah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang telah Allah berikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Wa fihi, dan di dalamnya pula, annal anbiya'a muballighuna 'anillah. Terdapat pelajaran bahwasanya para nabi itu adalah muballighun, penyampai, 'anillah, dari Allah. Menyampaikan risalah, syariat, hukum-hukum dari Allah. Wa wasaitu, dan perantara, bainallahi wa baina khalqih, antara Allah dan makhluknya. Fi tablighi dinihi, di dalam menyampaikan agamanya. Laisa lahum minal amri syai'un, tidak ada bagi mereka sedikit pun selain hal ini, dari perkara-perkara yang lain. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi para nabi itu hanya meneruskan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kurang tidak lebih. Hanya menjadi perantara, bukan yang menentukan. Ya.
Dan ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran. Lasta alaihim bimusaitir. Engkau wahai Muhammad bukanlah yang menguasai mereka, yang menentukan nasib mereka. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Ya, maka berilah peringatan. Engkau hanya memberikan peringatan. Bukan yang memutuskan, bukan yang menentukan. Nah, sehingga para nabi ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar amanah di dalam menyampaikan risalah. Kalau kita beriman kepada Allah, setelah kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita saksikan di alam semesta ini, dan ini kita mulai dari merenungkan ciptaan Allah. Mungkinkah dunia ini tercipta tanpa adanya pencipta? Begitu indahnya, begitu selarasnya, begitu teraturnya pergantian siang malam, ya, kemudian matahari dan bulan. Mustahil keindahan yang luar biasa ini terjadi tiba-tiba tanpa adanya pencipta. Hingga akhirnya kita beriman ada Tuhan yang yang menciptakan ini semua, yang mengkreasi ini semua. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita meyakini Tuhan kita adalah Allah, maka kita pun meyakini mustahil Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sia-sia. Allah yang telah mengatur segala alam semesta ini dengan sangat baik, mustahil hanya menciptakan manusia sia-sia dibiarkan. Pasti ada misinya. Lewat siapa kita ketahui misi dan tujuan hidup kita? Mau tidak mau kita harus meyakini ada manusia yang diutus. Dan ternyata benar, para nabi diutus dengan membawa bukti bahwasanya mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan yang mendasar ya. Setiap nabi telah membuktikan kepada umatnya bahwa mereka itu diutus, bukan ngarang, bukan mengada-ada. Buktinya apa? Seluruh para nabi itu dakwahnya sama. Ini kita beruntung menjadi bagian dari umat terakhir di nabi terakhir. Jadi kita bisa melihat, mencermati Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Al-Quran, pesan-pesan yang disampaikan sama persis dengan nabi-nabi yang lain. Tauhid, mengajak kita untuk taat kepada Allah, kembali kepada Allah, meninggalkan maksiat dan lain sebagainya. Maka ini memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada kita bahwa nabi itu benar-benar utusan Allah. Kalau mereka benar-benar utusan Allah, dan Allah itu yang tahu apa yang baik bagi kita di dunia dan akhirat, maka harusnya kita mengikuti mereka. Sederhana. Ya, tidak mendustakan mereka, tidak lebih merasa sok tahu dibandingkan dengan mereka, karena kita bukan nabi. Nah, ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi beriman kepada apa yang diberikan oleh nabi, diberikan oleh Allah kepada para nabi, ini menuntut kita untuk beriman dengan semua apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dan kita cukup mengimani Nabi Muhammad SAW dengan apa yang beliau bawa dan syariatkan. Ini otomatis kita telah beriman kepada seluruh para nabi. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah selanjutnya akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan. Tafadhol, silahkan. Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.